Alhamdulillah. Hari ini Bu Roro ngajar apa tadi? Saya hari ini tentang metamorfosis, Bu. Metamorfosis. Oke, menyenangkan nggak? Alhamdulillah menyenangkan. Anak-anak juga lebih antusias sih, Bu. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita mau ngobrol tentang apa nih Bu Roro? Tentang ini ya, Bu, hasil observasi yang kemarin yang sudah saya lakukan dengan perbandingan nanti yang kemarin dengan yang akan datang, Bu. Proses pembelajarannya sih, Bu. Oke, jadi sekarang kita mau ngobrol tentang proses pembelajaran yang akan datang ya. Yang Bu Roro harapkan bisa lebih baik lagi ya. Baik Bu Roro, kita ngobrol sekitar nggak lama, 10-15 menit lah ya. Makasih sebelumnya nih. Iya, sama-sama. Ya, Bu Roro udah full memperhatikan dan siap untuk memperbaiki, bukan memperbaiki sih ya, mengembangkan kompetensi Bu Roro yang luar biasa itu. Oke, Bu Roro, di proses pembelajaran bagian mana ya yang mau Bu Roro kembangkan tuh? Kayaknya lebih ke antusias anak sama keaktifan ya, Bu ya. Kalau yang kemarin itu biasanya anak kayak kurang antusias, walaupun sebenarnya udah antusias sih, Bu, udah lebih aktif. Tapi saya pengen lebih aktif lagi gitu, Bu. Soalnya kemarin yang saya alami itu kayaknya lebih dominan sayanya. Saya tuh lebih dominan dalam pembelajaran. Anak-anak sudah aktif tapi kayaknya saya terlalu dominan dalam pembelajaran. Jadi yang sekarang itu pengennya tuh anak-anak lebih dari awal sampai akhir itu lebih aktif aja. Saya hanya sebagai fasilitator aja gitu. Bagus sekali Bu Roro ya. Jadi Bu Roro sudah merefleksi kegiatan belajar Bu Roro kemarin ya. Yang Bu Roro rasa Bu Roro masih aktif. Jadi besok Bu Roro akan lebih memfasilitasi dan anak yang lebih aktif ya. Kira-kira kalau dibuat skala dari 1 sampai 10, kemarin tuh aktivitas anak berapa? Ada di posisi berapa? Di posisi 7 sih, Di Bu. posisi 7. Wah, udah keren tuh. Nah, kira-kira besok nih setelah mau Bu Roro kembangkan jadi berapa? Langsung 10 aja deh, Bu. Sip. Nah, oke, mudah-mudahan berhasil ya Bu Roro. Amin. Oke, untuk dapat sampai 10, kira-kira apa yang akan Bu Roro lakukan tuh? Ya anak kan sudah harus lebih aktif lagi sih, Bu ya. Paling anak-anak itu harus lebih ininya, Bu. Saya harus ngituin alat peraga sih, Bu. Dalam pembelajaran itu, dalam proses saya itu ada videonya dulu. Anak-anak lebih antusias. Nanti setelah ada video baru mereka juga ikut ikut membantu dalam pembelajarannya gitu. Oke, baik. Jadi Bu Roro akan membuat video pembelajaran. Terus kira-kira apa lagi Bu Roro supaya anak antusias? Maunya sih sebenarnya mau, kalau niat saya tuh anak-anak pengennya kan karena dalam pembelajaran metamorfosis sih, Bu, jadi langsung gitu, jadi anak itu benar-benar langsung menemukan hewannya gitu, Bu. Jadi pengennya sih membawa gitu, Bu, bawa hewannya sih sebenarnya pengennya. Mudah-mudahan sih nggak ada kendala sih, Bu. Keren banget tuh ya, anak-anak bawa hewannya langsung ya. Jadi semuanya lebih merasa memiliki ya, luar biasa, keren idenya tuh. Kira-kira apa lagi tuh selain video, kemudian anak bawa alat peraganya? Iya, ya selain anak juga bawa alat peraga, saya juga harus bisa ngitung alat peraga juga sih, Bu. Saya juga harus menyiapkan alat peraganya. Jadi anak sama model sih, Bu ya. Modelnya juga saya maunya tuh modelnya tuh PJBL, Bu. Oke. Nah, nanti kan dari situ kalau misalkan anak itu kan namanya proyek, bukan hanya di situ aja, bukan hanya selesai bukan dalam waktu di situ aja, tapi nanti seminggu atau berapa hari. Jadi mereka bisa kayak metamorfosisnya itu dalam hidupnya itu mereka bisa bisa langsung melihat langsung itu, mengamati langsung. Jadi tahapan-tahapannya mereka dapat menceritakan dan melakukan sendiri. Keren banget Bu Roro. Oke. Kira-kira siapa yang bisa membantu kegiatan itu? Biasanya sih kayaknya Bu Rani dengan Bu Roma ya, yang bisa membantu. Kan kalau Bu Rani mungkin nyiapin alat-alat peraga, bisa ngebantuin saya juga, terus bisa ngebantuin ininya juga, Bu, buatin fokus sama layarnya juga. Oke, udah dihubungi Bu Rani sama Bu Roma? Mungkin setelah ini, Bu. Oke, habis ini jadi dihubungi ya Bu Rani sama Bu Roro. Sama Bu Rani sama Bu Romlah ya.
kira-kira akan terjadi kendala apa tuh yang memungkinkan? Kayaknya sih biasanya kalau kita pakai LCD ya Bu ya, fokus ya Bu. Kayak kemarin itu jadi biasanya hambatan itu kendalanya itu mati lampu sih Bu. Jadi karena memang fokusnya ke fokusnya itu saya udah bikin PowerPoint full gitu dari sana tanpa yang lain, ya udah jadi ya kendalanya nunggu sampai itu benar-benar nyala. Jadi bingung, akhirnya pakai pembelajaran ya udah seadanya gitu. Terus gimana solusinya tuh kalau benar-benar ternyata kendala itu terjadi? Saya sih sudah berpikir ya Bu ya, dari kemarin tuh kalau misalkan itu nanti sampai mati lampu itu terjadi lagi, kayaknya saya bikin alat peraga lagi aja Bu. Bikin alat peraga supaya jadi buat cadangan. Nanti kalau misalnya ketika mati lampu ya udah alat peraganya saya keluarkan aja tuh. Jadi itu sebagai cadangan. Tapi memang sebenarnya mau dua-duanya aja begitu Bu, karena nanti ada bagian yang untuk PowerPoint, ada juga yang untuk alat peraga. Itu kendala supaya nanti benar-benar kalau saya benar-benar mati lampu ya udah saya jadi pakai itu. Sih keren banget ya. Jadi plan A, plan B sudah punya nih, mantap. Oke Bu Roro, semoga kegiatannya berjalan lancar, anak-anak aktif ya. Kira-kira kapan tuh mau dilaksanakan? Insya Allah besok ya Bu. Oke, besok sih. Jadi Bu Roro nyiapin semuanya ya. Insya Allah. Anak-anak juga sudah dihubungi untuk sudah persiapkan. Oke, sip. Tinggal Bu Romlah sama Bu Rani ya dihubungi ya. Baik, makasih Bu Roro, luar biasa persiapannya, mantap sekali. Semoga hasilnya maksimal sesuai dengan tadi fokus, bahwa anak lebih antusias lagi. Terima kasih ya Bu Roro. Ibu sama-sama. Kasih. Nah Bu Roro, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, apa yang Bu Roro rasakan? Yang saya rasain sih pengen cepet-cepet ya Bu besok. Oke, sip. Mau jadi bisa ngebandingin pembelajaran saya tuh yang saya rasain sekarang itu benar nggak ya, bisa maksimal, bisa lebih maksimal gitu daripada yang sebelumnya gitu. Paling itu aja sih, pengen cepet-cepet besok dan cepet beres dan bisa ngitung lagi Bu gimana hasilnya yang saya kemarin dengan yang sebelumnya sama yang setelah saya saya lakukan gitu dia. Saya juga yakin insya Allah pasti lebih bagus lagi. Amin. Karena persiapannya sudah mantap ya. Makasih Bu Roro, kasih banyak. Oke, terima kasih kita udah ngobrol hari ini. Kita ngobrol obrolan tingkat tinggi nih ya. Ya Bu. Kasih ya. Sama-sama Ibu. Ya, sama-sama. Ya. Ya, masih semangat kan? Masih. Siapa yang semangat? Aku. Masih semangat. Nah, hari ini masih semua kan? Masih. Alhamdulillah.
bangun-bangun di sini pada bentol. Kenapa ya? Gigit apa sih? Gigit nyamuk nggak sengaja. Wah iya, dia nggak gede. Dia bawa suntikan, tapi suntikannya kecil. Ya kan lewat mananya? Lewat. Nah gimana sih kalau nyamuk berkembang biaknya? Biasanya gimana ya? Tergenang masuk kayak di kolong, kemudian di mana lagi di tempat-tempat yang misalkan ada tempat ember yang tidak terpakai, kemudian ada genangan-genangan air. Makanya supaya tidak ada nyamuk, apa yang harus kita lakukan? Buang air. Kemudian kalau orang makan nyamuk, sampahnya pada siapa? Temannya, bukan pada temannya. Ada yang buang sampah pada temannya? Nah, kalau ada di tas, katanya pulang-pulang kok berat, tiba-tiba di bawahnya ada sampah banyak banget. Gambarnya enak ya. Nah, hari ini nanti kita akan belajar nih bagaimana caranya kalau misalnya dari nyamuk itu berasal dari mana dulu sih? Kemudian ada dari jenis-jenis lain. Kemudian dia dari apa sih? Lupa, lalu jadi apa? Dia melewati proses. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar metamorfosis daur hidup hewan. Kemudian nanti kita bisa memahami apa itu daur hidup hewan, masing-masing hewan. Kemudian nanti kita bisa membedakan apa itu metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan juga hewan yang tidak bermetamorfosis. Masih semangat? Bukannya harus buka, itu harusnya. Semangat pagi. Bukan kayak di polisi, apalagi nanti mau jadi tentara. Polisi harus
sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan instan. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak. Ada katak-katak dari telur, kemudian dia jadi berudu, lalu katak muda atau biasanya dari berudu itu kemudian ada berudu berekor. Berudu berekor baru katak muda, lalu katak dewasa. Pernah lihat katak? Ada yang merah katak nggak? Banyak. Apa merah katak? Kemudian ada yang ketiga, ada yang kupu-kupu. Kupu-kupu mulai dari telur, belang, kepompong, baru dewasa. Betul tidak? Siapa yang mengerjakan ini nih? Semuanya? Iya. Bener. Oke. Assalamualaikum Bu Roro. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini pelajaran apa tadi? Tadi pelajaran PJOKS Bu. Oke, kita sekarang mau bicara apa nih? Mau bicara tentang hasil supervisi kemarin sih Bu. Tentang pengamatannya selama Ibu menilai proses pembelajaran saya. Oke, ketika saya mensupervisi ya sesuai permintaan Bu Roro ya, jadi saya kemarin itu mensupervisi melihat apa fokus mana yang akan perlu diamati ya. Kasih Bu Roro. Sekarang kita akan bicara tentang hasil supervisi kemarin ya. Oke, kita bicara kira nggak lama nih waktu kita ya, sekitar 10 atau 15 menit ya. Oke, mudah-mudahan menjadi pembicaraan yang bermanfaat ya. Baik. Bu Roro, menurut Bu Roro, menurut pandangan terhadap diri Bu Roro, bagaimana performa kemarin? Menurut saya sih sudah baik ya Bu ya, sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Sebelum saya ketika di supervisi, kemudian saya berkonsultasi dengan Ibu, jadi sekarang sudah lumayan agak lebih baik menurut saya. Alhamdulillah ya. Apa yang membuat Bu Roro menilai seperti itu? Yang sesuai dengan apa yang saya bicarakan dengan Ibu, saya itu mau memperbaiki tentang proses pembelajaran, tentang antusias dan aktivitas siswa di kelas itu. Mereka itu kan sebelumnya saya kan berkonsultasi dengan Ibu, supervisi yang sebelumnya itu kan aktivitas anaknya itu kan lebih dominan saya Bu ya. Kemarin itu ketika di setelah konsultasi, nah terus yang pas ketika proses pembelajaran itu sudah lebih baik, anak itu lebih antusias dan lebih aktif lagi gitu Bu, jadi lebih baik. Jadi sesuai dengan harapan Bu Roro ya. Oke, sekarang boleh saya menyampaikan
hasil pengamatan saya ya. Boleh silakan. Oke, ya dari yang saya amati kemarin, Bu Roro yang Bu Roro lakukan itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi, sudah sesuai standar, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Oke, gimana? Menurut Bu Roro setuju ya dengan itu ya? Oke, sip, makasih. Nah, selain itu saya juga jadi ada yang sudah sesuai, banyak yang sudah sesuai, bahkan sudah di luar ekspektasi dari atas ya. Nah, ada juga yang menurut saya bisa dikembangkan lagi. Misalnya nih pada saat kemarin ketika anak maju ke depan, yang saya amati ya, anak maju ke depan, anak mau sendiri ya, Bu Roro hanya siapa yang mau, Bu Guru sudah menyiapkan karton, kemudian menyiapkan gambar, siapa yang mau nempel ke depan, mereka langsung maju ke depan nempel, kemudian maju lagi beberapa anak, ada 5 anak ya kalau saya ya, ada 5 anak. Kemudian setelah itu saya melihat Bu Roro menjelaskan, menguatkan, maksudnya anak-anak lebih paham. Nah, mungkin itu bisa kalau tadi Bu Roro sasarannya adalah anak lebih aktif, bisa mungkin ya kalau anak yang aktif, anak yang menjelaskan. Gimana menurut Bu Roro? Ya mungkin seperti Bu ya, kekurangan saya sih kemarin karena mungkin ketika anak itu sudah menempelkan, seharusnya anak itu malah yang menjelaskan, anak yang maju tadi itu mereka itu menjelaskan apa sih tadi yang ditempel, kemudian mereka itu nulisnya apa gitu. Seharusnya menjelaskan, tapi kemarin malah saya yang menjelaskan. Kan memang benar Bu, harusnya anak langsung yang menjelaskan. Jadi setuju itu ya Bu Roro ya. Baik, kira-kira untuk kedepannya yang saya lihat hanya itu aja yang masih bisa dikembangkan. Yang lainnya sudah bagus sekali sesuai dengan harapan. PPT sudah dibuat, videonya bagus sekali, kemudian anak suaranya juga keras sampai ke belakang semua, sehingga ketika video dinyalakan, anak semuanya lihat, terus menikmati banget. Lucu ketika ada yang lucu, gerakan binatangnya dia ketawa gitu ya, terus dia ngikutin sehingga mereka paham sekali tentang daur hidup hewan. Kemudian Bu Roro juga menyanyikan lagu-lagu pakai lagu Heli ya, mereka ikuti. Jadi Bu Roro pandai sekali mengambil kesempatan apa yang kira-kira anak-anak senang, lagu apa nih yang sudah hafal semua nih, tinggal ditambahin syairnya ya. Bagus sekali Bu Roro. Nah, untuk kedepannya apalagi yang mau Bu Roro kembangkan? Mungkin kayaknya karakter anak untuk percaya diri kayak Bu ya. Mungkin itu yang mau saya kembangkan lagi, karena biasanya kayak kemarin ya Bu ya, ketika anak setelah diputarkan video pembelajaran, nah ketika terus kemudian saya tanya apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati. Mungkin beberapa anak itu bisa menyampaikan, tapi ketika saya tanya lagi, Bu, siapa lagi anak yang mau itu yang bisa menjelaskan, tapi anak itu langsung diam gitu. Tapi ya udah, kita bareng-bareng, ayo coba tadi apa yang jelaskan, tapi mereka bisa gitu Bu. Mereka saya ngeliat sih lebih bisa ngejawab dibandingkan mereka yang kalau misalkan coba berani sendiri gitu. Itu kayaknya mungkin ya Bu, karakter anak itu percaya diri, berbicara dulu gitu. Percaya diri ya Bu Roro ya. Apa yang membuat Bu Roro yakin bahwa anak ini ternyata bisa untuk percaya diri? Ya yakin Bu, karena memang biasanya sehari-hari itu dalam pembelajaran atau ketika bermain ngobrol sama teman-temannya itu suara itu keras gitu Bu, agak kencang gitu kan. Tapi ketika saya tanya atau mengajukan beberapa pertanyaan atau mereka ingin menjelaskan, suaranya itu jadi hilang gitu, kayak nggak kedengeran gitu. Jadi kok kayak kalau misalkan dalam bermain dengan bertemu dengan teman-temannya, ngobrol dengan teman-temannya, malah lebih percaya diri dibandingkan dengan kalau ngobrol di kelas gitu. Ya mungkin itu ya Bu ya. Jadi Bu Roro udah lihat positifnya anak, yakin bahwa sih, bisa. Anak bisa lebih percaya diri lagi. Kira-kira dengan cara apa tuh? Mungkin dengan cara kayak kemarin kali ya Bu ya, kan kemarin saat pembelajaran itu ketika anak menempelkan gambar-gambar hewan itu, kemudian menuliskan,
yang langkah pertama harusnya kemarin saya lakukan itu bukan saya yang menjelaskan, tapi anak itu seharusnya ketika dia menulisnya atau menempelkannya itu daur hidup hewan, mereka itu harusnya menjelaskan gitu. Nah itu dari belajar apa yang mereka tulis, mereka jelaskan lagi dengan bahasa mereka sendiri gitu. Bagus sekali. Jadi anak menjelaskan ya. Kira-kira apalagi kegiatan yang bisa membuat anak percaya diri? Mungkin kayak ya apa ya, kalau misalkan mereka apa yang mereka baca kali ya Bu ya, misalkan saya meminta anak itu untuk membaca apa yang di buku gitu ya Bu, terus mereka juga harus bisa menjelaskan coba kali apa yang kalian baca seperti kemarin saat video. Nah itu mungkin ya Bu ya, kayaknya mungkin seperti itu. Jadi mereka berlatih untuk berbicara dulu, baru setelah itu mereka bisa untuk percaya diri maju ke depan gitu. Jadi lebih percaya diri aja gitu. Kalau dilihat dari 1 sampai 10, posisi percaya diri anak-anak sekarang ini seberapa? Kayaknya di 7,5 ya. Di 7,5. Tapi sudah bagus 7,5 ya. Tapi ya Bu Roro ingin mengembangkan lagi sampai berapa kira-kira? Sampai 100 sih Bu, pengen Sampai 100 ya. Ya. Oke, dengan teknik tadi ya. Ya. Teknik mereka bercerita, kemudian berbicara dalam kelompok. Bagus sekali Bu Roro. Kira-kira ada kendala nggak? Kemungkinan Mungkin yang pemalu doang sih Bu ya. Mungkin karena memang yang dia dari mungkin dari awalnya memang sudah pemalu gitu ya Bu. Jadi ketika anak itu mau maju ya udah, itu kendala saya gimana caranya, mungkin nanti melalui pendekatan dulu apa sih yang membuat dia itu nggak percaya diri ngomong gitu. Lalu sebenarnya yang tadi anak itu kalau ketika ngobrol atau ngomong dari belakang itu kedengeran, kalau ngadu ke saya atau bu aku ini gitu, bisa Bu, dia kencang. Nah kita berbicara, saya tanya, baca doang itu saya sampingnya juga nggak mau gitu. Mungkin itu sih kendalanya, mungkin anak yang pemalu sih, anak yang malu sama mungkin anak yang ya itu nggak percaya diri duluan sih Bu. Cuma itu kendalanya yang malu doang sih Bu. kendalanya anak yang pemalu ya. Anak yang pemalu. Kira-kira solusinya untuk anak yang pemalu itu gimana? Paling saya itu pendekatan dulu sih Bu. Oke, Ngobrol dulu PDKT. face to face gitu. Jadi ngobrol dulu, tapi tanpa kita kan langsung ngejudge gitu anak itu. Pasti semua juga kan ada solusinya tuh ya. Mungkin dipanggil ke kantor dulu atau nanti di kelas berbicara, ngobrol dulu berdua, gimana sih, apa sih yang membuat kamu percaya ini nggak mau ngobrol gitu kan, kayak gitu kendala-kendalanya. Iya sip. Jadi Bu Roro tadi sudah punya poin-poin ya. Pengembangan berikutnya adalah membuat anak lebih percaya diri. Caranya dengan Ngobrol dulu Bu. ngobrol dulu untuk anak yang pemalu ya. Baik Bu Roro. Kira-kira ini kapan bisa dilaksanakan? Mungkin sebulan kemudian ya Bu ya, insya Allah. Momennya pada saat Pada saat yang proses pembelajaran sih Bu, atau setelah pulang pembelajaran, setelah selesai pembelajaran baru saya ngobrol lagi sama. kemarin di akhir pembelajaran Bu Roro memberikan tugas ya Oh iya Bu, Ah. memberikan tugas proyek. Tugas proyek. Nah anak itu kemarin itu kan mereka hanya proyeknya itu mereka menempelkan ya Bu ya, mereka tugasnya itu hanya menempelkan daur-daur, mengurutkan daur hidup hewan dari masing-masing metamorfosis sempurna, kemudian tidak sempurna, dan juga tidak bermetamorfosis. Nah kemudian saya dengan anak itu kemarin dengan perjanjian membuat mereka itu mengamati daur hidup hewan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi pasti bermacam-macam ya Bu, nggak satu, kecuali kalau misalnya saya yang si taunya hewan ini, tapi kan takutnya di lingkungan sekitar mereka itu tidak ada, jadi dibebaskan apa saja, yang penting mereka mengamati sampai dia itu agak kelihatan itu beberapa ada tahapan-tahapannya, misalkan dari menetas, kemudian dia jadi larva atau pupa, kemudian jadi dewasa gitu. Itu kemarin saya berbincang dengan anak, ngobrol dengan anak, mereka itu perjanjiannya 1 bulan sih Bu. 1 bulan Untuk mengamati. sekarang bulan akhir November, nanti Desember ya. Baik. Kira-kira siapa yang bisa membantu terlaksananya pelaporan proyek ini?
paling saya memantau itu kan pengamatan saya, kemudian dengan ya orang tua murid sih Bu, Oke, itu berupa orang tua murid. video. Nah, mereka itu dibagi per kelompok, kemudian nanti memvideokan atau di foto Bu, misalkan fotonya dia ketika hewan itu bertelur nanti difoto, nanti proses-prosesnya juga mereka berupa laporan berapa hari menetasnya, dari telur menetas kemudian menjadi pupa atau larva itu berapa. Nah itu paling sih pasti saya dibantunya dengan orang tua aja. Dengan orang tua ya. Baik, berarti Bu Roro akan menggunakan alat apa untuk berhubungan dengan orang tua? Komunikasinya paling dengan HP sih Bu, atau HP. biasanya kadang suka ada kelasnya kan ya, nanti masing-masing, atau bisa jadi yang per kelompok itu kan nanti pasti ada ketuanya ya Bu ya. Nah itu saling berkomunikasi, jangan saya laporan apa saja sih yang selama ini misalkan 1 minggu atau berapa hari dilaporinnya ke saya gitu. Jadi tiap minggu atau tiap berapa hari mereka itu harus laporan, pasti ada perkembangannya. Oke, sip. Jadi lebih jelas ya kegiatan pengembangan diri berikutnya ya, yang kemarin sudah anak-anak lebih aktif, sekarang fokusnya ke percaya diri. Ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Roro. Alhamdulillah ya, pembicaraan kita sampai ke titik rencana berikutnya. Gimana Bu Roro bisa simpulkan kegiatan kita hari ini untuk kedepannya bagaimana? Kesimpulan saya sih ya pokoknya yang kemarin itu terima kasih ya Bu, karena kan saya sudah berkonsultasi dengan Ibu, berbicara apa sih kendala saya kemarin ketika proses pembelajaran saat supervisi yang pertama dengan yang sekarang itu kan berbeda jauh. Jadi ketika saya berbicara dengan Ibu, jadi saya bisa membandingkan apa sih yang menjadi kekurangan saya gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya itu sudah benar gitu Bu, tapi ternyata kan apa yang menurut saya baik kan belum tentu orang lain itu baik. Nah ternyata saya banyak kekurangan. Nah setelah berkonsultasi dengan Ibu, saya merasa ternyata banyak kekurangan. Terus ketika disupervisi lagi, jadi saya makin semangat gitu Bu. Ternyata yang kemarin itu masih banyak kekurangan dan saya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi saya juga terima kasih ke Ibu sudah mengamati saya di kelas, supervisi saya di kelas, kemudian bisa mendengarkan apa sih yang menjadi kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Bagus sekali Bu Roro. Jadi saya ini juga sambil belajar ya. Tadi yang menyimpulkan sendiri Bu Roro sudah punya ide baru luar biasa, kemudian punya jalan keluar, kemudian menyampaikan juga kendalanya untuk anak-anak yang pemalu dan sudah punya solusinya. Luar biasa Bu Roro punya ide-ide cemerlang untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Saya juga belajar Bu Roro. Jadi sama-sama belajar kita. Yang penting kita tetap berpihak pada murid ya, karena murid itu ketika kita sudah tidak ada, mereka akan melanjutkan perjuangan kita. Harapan kita mereka lebih baik lagi dan menjadi penerus bangsa kita. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah. Makasih banyak Bu Roro. Ya, sama-sama. Kedepannya kita ngobrol lagi di bulan Desember ya. Ya, Makasih. sama-sama Ibu.